Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang audit dari kasus Tuan Adistia yang minggu lalu sudah saya jelaskan melalui pembedahan atas kronologis dari perkara Tuan Adistia. Nah, terakhir saya menyampaikan satu tugas, yaitu untuk mencari di manakah kesalahan ya, dari Bank Pailit yang dapat dijadikan objek gugatan untuk kepentingan Tuan Adistia. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa tata urutan ya dari subjek hukum yang akan dijadikan tergugat. Namun masih menyisakan satu pertanyaan mengenai dari sisi mana Bank Pailit dapat dijadikan objek gugatan. Kalau jenis gugatannya kita sudah bedah ya minggu lalu, yaitu termasuk ke dalam jenis gugatan perbuatan melawan hukum. Saya mengingatkan kembali bahwa diletakkannya Bank Pailit sebagai subjek hukum itu disandarkan kepada dua alasan. Alasan pertama adalah kita harus melakukan pengambil alihan keadaan diri dari Tuan Adistia atau transposisi yang ingin kita bela adalah bahaya yang terdekat yang dihadapi oleh Tuan Adistia, yaitu dari semenjak terjadinya akad kredit antara Tuan Agus Purna ke Bank Pailit ya, dengan menggunakan SHM yang sudah dibalik nama oleh Tuan Agus Purna, maka fakta hukum yang muncul di depan kita adalah sah secara hukum akad kredit tersebut. Ya. Akad kredit maupun hak tanggungannya sah secara hukum. Kita tidak bisa membangun satu kronologis didasarkan kepada asumsi. Tapi dalam membangun kronologis suatu gugatan harus disandarkan kepada fakta hukum terlebih dahulu, kemudian asumsi dibangun untuk melengkapi fakta hukum tadi. Nah, sehingga dari kronologis perkara yang lalu, maka kan ada dua jenis fakta hukum. Fakta hukum yang pertama adalah perjanjian dari Tuan Adistia dengan Nyonya Sibutar-Butar melalui perjanjian hutang piutang. Fakta hukum kedua adalah perjanjian akad kredit dan hak tanggungan dari Tuan Agus Purna ke Bank Pailit. Sedangkan peristiwa yang ada di antara itu, ya, balik nama, kecelakaannya Nyonya Sibutar-Butar, transaksi jual beli, itu semua masih asumsi. Ya. Kenapa saya katakan asumsi? Karena kita tahu kita bisa membedah peristiwanya berdasarkan kronologis yang sudah dibuat ya secara fiktif. Nah, itu nanti yang akan kita tarik dari belakang kemudian ditemukan ke depan, nanti muncul di tengah-tengahnya. Nah, tarik dari belakang itu di mana? Dari mana titiknya? Pertama, tadi saya katakan bahaya yang terdekat yang dihadapi oleh Tuan Adistia adalah penagihan bank ke Tuan Adistia berdasarkan hak tanggungan. Ya. Yang alasan yang kedua adalah kerugian terbesar dihadapi oleh Tuan Adistia adalah pengosongan tanah dan bangunan. Ya. Karena akad kreditnya sah secara hukum. Ya. Terlepas di belakang itu ada peristiwa yang merugikan atau peristiwa yang juga merupakan perbuatan melawan hukum, tapi yang tampil di hadapan kita adalah suatu peristiwa yang sah secara hukum, sehingga Bank Pailit sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum juga
dia punya hak, punya kewenangan untuk melakukan penagihan dan sekaligus melakukan eksekusi ya terhadap akad kredit yang diikuti dengan hak tanggungan. Nah, sehingga terhadap dua alasan itulah maka kita perlu mencari tahu atas dasar apa kita bisa meletakkan bank pilot sebagai tergugat satu ya. Jadi kalau nyusun gugatan itu misalnya tergugatnya lebih dari satu ya, maka yang paling atas itu adalah tergugat yang paling banyak memunculkan kerugian. Nah, ketika kita meletakkan atau menetapkan kronologis mulai dari bank pilot yang yang kita eh, kita anggap bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dialah yang akan memunculkan kerugian terbesar bagi Tuan Adistia, maka kita harus masuk ke dalam subjek hukum yang tunduk kepada hukum perbankan. Nah, di dalam hukum perbankan berkaitan dengan akad kredit itu ada satu prinsip yang sangat utama yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga perbankan, yaitu prinsip know your customer. Dia setiap bank wajib untuk dapat dengan jelas data dan faktanya ada terhadap setiap konsumen yang menjadi nasabah di dalam suatu bank. Khususnya terhadap pengajuan akad kredit, maka terdapat prinsip turunan ya. Kalau dalam bahasa dunia perbankannya dulu saya masih ingat itu istilahnya kalau disingkat camel gitu ya. Itu ada kepanjangannya. Kayak semacam kapasitas dari konsumennya, nasabahnya, kemudian kalau berkaitan dengan aset sifatnya liquid tidak gitu ya, bisa dicairkan tidak. Nah, itu jadi satu prinsip yang bisa kita jadikan landasan utama untuk bisa mengkaji di mana letak kesalahan bank. Nah, setiap prinsip dari know your customer ya. Tadi di bawahnya ada prinsip camel, nanti bisa di googling ya, camel itu apa? Bukan camel bahasa Inggris artinya onta, bukan, tapi itu singkatan sebenarnya. Singkatan dalam dunia perbankan. Jadi nanti bisa dicari, itu memunculkan kewajiban dari setiap pemberi kredit untuk melakukan due diligence, ya, untuk melakukan uji tuntas. Dalam arti kata lain, untuk melakukan legal audit terhadap setiap nasabah yang mengajukan kredit. Nah, salah satu yang diperhitungkan di dalam due diligence atau legal audit tersebut adalah adanya analisis risiko, khususnya terhadap hak tanggungan yang dilekatkan kepada akad kredit. Maka ada kewajiban bagi pihak perbankan atau pihak kreditur untuk melakukan pengecekan terhadap aset tanah dan bangunan yang diletakkan dalam hak tanggungan mengenai dua konsep. Yang dicek itu adalah dua konsep. Pertama, konsep kepemilikan dan kedua, konsep penguasaan. Konsep kepemilikan sudah clear karena konsep kepemilikan didasarkan kepada sertifikat hak milik ya, milik Tuan Agus Purna itu sudah clear. Kenapa saya katakan clear? Karena sudah diterbitkan oleh BPN. Ya. Jadi setiap produk hukum yang terbit dari pejabat publik itu harus dianggap benar sampai ada gugatan atau putusan pengadilan yang membatalkannya. Itu prinsip dasar terhadap setiap produk hukum dari pejabat publik. Nah, dari konsep kepemilikan ada konsep penguasaan. Konsep penguasaan ini artinya siapakah yang secara nyata sedang menguasai hak tanggungan tersebut. Karena
dalam dunia keperdataan bisa jadi ya kita menguasai suatu objek tapi bukan milik kita. Contohnya apa? Orang ngontrak rumah. Orang ngontrak rumah tuh dia mempunyai hak penguasaan dari perjanjian sewa menyewa, tapi dia tidak punya hak kepemilikan. Nah, di sini menjadi tanggung jawab Bank Pailit untuk melakukan verifikasi terhadap hak penguasaan. Kalau kita lihat kronologis yang lalu, ya, yang minggu lalu kita jabarkan bersama, itu terlihat bahwa Tuan Adistia yang sudah mendapat surat peringatan pertama merupakan subjek hukum yang tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap hak penguasaan. Hingga sampai kepada akhir dari surat peringatan kedua dan ketiga berkaitan dengan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan. Nah, jadi disinilah kemudian alasan-alasan hukum yang tadinya kita nggak punya alasan hukumnya ya. Kita nggak punya alasan hukumnya karena memang perjanjian antara Agus Purna dengan Bank Pailit itu sah secara hukum, sehingga kita pasti akan melihat nggak ada masalah di Bank Pailit. Bank Pailit tidak bisa digugat. Nah, kita lupa bahwa berkaitan dengan hak tanggungan itu ada dua konsep tadi ya, konsep kepemilikan dan konsep penguasaan. Disinilah letak celah hukum yang kita bisa masuk untuk menarik Bank Pailit sebagai pihak pertama dalam tata urutan para tergugat, ya, sehingga nanti susunan berikutnya sudah pasti masuk kepada fakta hukum yang kedua, ya. Jangan sampai susunan tergugat kedua itu masuk fakta yang masih bersifat asumsi, ya. Jadi fakta hukum itu dihabiskan dulu di kronologis pertama, baru setelah itu masuk ke fakta yang masih bersifat asumsi. Nah, jadi hari ini Anda sudah tahu bahwa di mana letak kesalahan Bank Pailit. Yang pertama adalah tidak menjalankan prinsip know your customer melalui pemecahan dari prinsip Camel, ya. Kemudian juga tidak melakukan verifikasi terhadap terhadap konsep kepemilikan dan konsep penguasaan. Nah, itulah nanti yang akan kita konstruksikan ke dalam kronologis ketika kita membuat suatu legal audit ataupun membuat suatu kronologis dalam gugatan. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang di mana letak kesalahan Bank Pailit. Kedua, untuk pertemuan berikutnya, saya meminta Anda untuk membuat surat kuasa khusus. Anda bertindak sebagai lawyer atas nama Tuan Adistia. Video mengenai surat kuasa khusus sudah ada dalam playlist di YouTube saya, ya, di playlistnya di Hukum Acara Perdata maupun playlist di Diklat Kemahiran Perdata. Pelajari dulu dua video tersebut, baru dibuatkan surat kuasa khususnya. Alamat-alamat atau domisili dari para tergugat dan penggugat sudah ada di kronologis yang kemarin saya bagikan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.